Nah, di antara jadwal saya yaitu ke Jakarta setiap 1 bulan sekali. Maka ini sedikit biografi singkat dari saya supaya teman-temanku sekalian itu mengenal siapa orang yang ada di depannya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. Allah Subhanahu wa ta'ala suka sekali berbuat baik, dan Allah mensucikan dirinya dari perbuatan jahat. Maka Allah tidak pernah melakukan kejahatan kepada siapapun. Oleh sebab itu Allah sangat suka kepada hambanya yang juga ikut berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah amat tidak suka kalau hambanya justru berburuk sangka tentang Allah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik selalu berbuat baik, cinta dengan yang baik-baik, maka ternyata diburuk sangkai oleh makhluknya sendiri, oleh hambanya sendiri. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya adalah ana inda dhanni 'abdi bi, in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun fayadunnu bi 'abdi masya. Yang artinya adalah saya akan bersikap sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika hambaku berprasangka baik tentang aku, maka aku akan baiki dia. Namun jika hambaku berprasangka buruk tentang aku, maka aku akan sikapi dirinya seperti yang dia pikirkan. Maka silahkan hambaku berpikir apa saja tentang aku. Hadis ini hiburan sekaligus ancaman ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya saya akan bersikap sesuai dengan apa yang diduga oleh hamba itu. Kalau menduga Allah itu jahat, Allah itu nggak baik, Allah itu nggak sayang, ya jangan salahkan kalau hidupnya kamu selalu penuh dengan apes dan kesialan. Tapi kalau kita selalu berprasangka positif kepada Allah, selalu berbaik sangka tentang Allah, dan yakin bahwa Allah itu lebih sayang kepada makhluknya melebihi sayangnya ibu kepada anaknya, maka pasti Allah akan selalu memberikan kehidupan yang nyaman untuk kita, selalu akan mengarahkan tentang hal yang baik-baik tentang kita. Dan pada setiap cobaan atau ujian yang sedang kita alami, kita akan selalu berbaik sangka tentang hasil yang ada di balik ini. Kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah tentang hasil yang di balik ini apa. Kita nggak mungkin tergesa-gesa menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala telah jahat. Datang sebuah wasiat dari Nabi Muhammad SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Maaf Ustaz, kok kayaknya berbeda Ustaz dengan yang ada di Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu bunyinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sedangkan di hadis ini, jangan sampai kalian mati kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah. Kata para ulama, orang yang selalu berbaik sangka tentang Allah, maka dia akan meninggal dalam keadaan muslim yang sempurna. Tapi kalau dia nggak berbaik sangka kepada Allah,
maka matinya pun dalam keadaan suudzon kepada Allah. Sehingga dia akan selalu berpikir yang baik-baik tentang Allah. Namun kenapa kalimatnya disuruh mikir baik tentang Allah, disuruh berprasangka baik kepada Allah ketika mau mati? Jangan salah berpikir, sebab yang dimaksudkan adalah karena setiap orang di antara kita tidak tahu kapan matinya, ya, tidak tahu kapan matinya, kapan saja bisa datang waktu ajalnya, maka Rasulullah mengatakan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Maka ketika kita nggak tahu kapan matinya, selama itu kita harus terus-terusan berbaik sangka kepada Allah, sehingga ketika nanti ajal datang mendadak, ya, kematian datang mendadak, kita selalu dalam keadaan berbaik sangka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustaz, kenapa kita harus berbaik sangka? Kenapa kok kita nggak disuruh sholat aja? Kenapa kita nggak disuruh sedekah saja, tapi kok disuruhnya berbaik sangka kepada Allah? Maka jawabannya adalah seluruh tubuh ini, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita, semuanya ada amalannya. Ya. Ujung rambut amalannya adalah tahallul. Ketika lagi umroh, ya, dicukur rambutnya supaya tanda kita selesai dari ibadah umroh. Ya. Ujung kuku, ya, dan ujung rambut juga dilakukan ibadah ketika kita masuk pada 10 pertama hari bulan Dzulhijjah. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh cukur rambut. Sampai kapan? Sampai kita telah memotong kambing kita sendiri, baru kita disuruh ibadah potong kuku dan potong rambut. Kuku dan rambut ada ibadahnya. Mata melihat Al-Quran, mulut digunakan untuk berzikir, tangan dipakai untuk sedekah dan membantu orang, kaki digunakan untuk melangkah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, telinga untuk mendengarkan azan. Seluruh anggota tubuh ini sudah punya amal-amalnya, tinggal amalan kalbu, amalan hati kita ini. Dia harus punya amal. Jangan sampai lahiriahnya saja dikasih amal, kemudian yang batin, yang bagian dalam tidak ada amalnya. Maka amal yang ada di dalam kalbu, yaitu seorang hamba selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan kalbunya. Apapun, katakan ini pertanda baik dari Allah. Apapun, selalu katakan ini pertanda baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berburuk sangka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah ada seorang sahabiyah, namanya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah seorang wanita sahabiyah di mana dia sangat cinta kepada suaminya, yaitu Abu Salamah. Suatu saat ada panggilan jihad, panggilan perang. Kemudian ternyata Abu Salamah ikut, dan Allah telah takdirkan dia gugur sebagai salah satu syuhada di medan perang. Jadi salah satu mujahid gugur di medan perang. Maka ketika berita ini sampai kepada Ummu Salamah, Rasulullah SAW datang bertakziah dan mengajarkan satu doa kepada Ummu Salamah, karena dia sedang sedih, karena dia sedang merasa duka yang begitu mendalam. Maka Rasulullah menghiburnya dan mengatakan, wahai Ummu Salamah, kalau
kamu sedang ketimpa cobaan dari Allah, ditimpa ujian oleh Allah, katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala yang sangat besar atas ujian ini, dan berikan untukku ganti yang lebih baik darinya. Kemudian Rasulullah SAW setelah mengucapkan itu pergi. Maka Ummu Salamah mengatakan setelah Rasulullah pergi, man khair min Abi Salamah, siapa yang bisa lebih baik daripada Abu Salamah? Suami yang sangat sayang kepadanya, selalu membantunya, penuh cinta di dalam perjalanan rumah tangganya, tidak pernah membuat kecewa istrinya, dibahagiakan istrinya, diratukan dia di dalam rumahnya. Man khair min Abi Salamah, siapa yang bisa lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi karena ini sudah jadi bekal yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah, akhirnya dibaca doa itu oleh Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berlalu waktu, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 4 bulan 10 hari. Tepat ketika hari itu selesai, Rasulullah SAW datang dan melamar Ummu Salamah. Rasulullah yang melamarnya sendiri. Maka kata Ummu Salamah, demi Allah, aku menemukan keajaiban yang luar biasa dari berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita, ketika kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan sesuatu ganti yang lebih baik, maka itu akan Allah wujudkan. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku akan sesuai dengan dugaan hambaku. In kana khairan fa khairun, kalau dia menduga yang baik, aku akan kasih yang baik. Wa in kana syarran fa syarrun, kalau dia menduga yang jelek, maka aku beri yang jelek. Falyadhunnu 'abdi bima syaa, maka silahkan hambaku menduga apapun tentang aku, bebas. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini menjadikan kita semakin paham, oh ternyata amalan hati itu begitu penting. Maka ketika amalan hati ini begitu penting, kenapa yang dijadikan tanda keislaman justru amalan hati, bukan amalan lahir? Kenapa? Ya, orang kalau nggak sholat, orang kalau sholat belum tentu dia matinya mati Islam. Orang kalau sedekah belum tentu dia matinya mati Islam. Tapi kalau orang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa dipastikan dia matinya dalam keadaan mati Islam. Dia matinya dalam keadaan mati husnul khotimah. Sebab apa? Kalau sekedar sholat, orang-orang munafik juga ikut sholat, tapi mereka matinya su'ul khotimah. Kalau sekedar keluar duit, bayar uang, sedekah, hanya sekedar itu, maka orang-orang non-muslim pun mereka jor-joran melakukan hal yang seperti itu. Namun keadaannya berbeda. Mereka semua telah tidak memiliki amalan kalbu, yaitu baik sangka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah, dialah yang paling ikhlas. Dialah yang paling ikhlas. Sebab amalan itu tidak ada yang tahu kecuali antara dirinya dengan Allah. Kalau orang sholat, itu amalnya kelihatan.
Ya, orang semua bisa lihat dari mulai takbir sampai salam kelihatan. Orang puasa, orang melihat dari mulai sahur sampai dia berbuka, melihat dia. Ya. Kemudian orang mau umrah, orang mau haji, kelihatan dia. Ya. 3 jam kalau umroh, haji 5 hari, pakai ihram, pakai pakaian putih, dia keliling, tawaf, kemudian bolak-balik sa'i, semuanya kelihatan. Tapi amalan hati tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba jangan pernah suudzon tentang Allah, jangan pernah buruk sangka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berbaik sangka kepada Allah, dia nggak akan peduli dengan omongan orang. Orang yang baik sangka kepada Allah, sekali lagi, nggak akan peduli dengan omongan orang. Dia akan memikirkan yang penting saya amal aja. Pernah ada kisah, ya, salah seorang raja, ya, namanya Ma'ruf, di kerajaan Mamluk, yaitu Raja Qalawun. Dia raja di Mesir. Namun kisahnya adalah abahnya Qalawun ini dulu adalah seorang budak. Dia jadi budak dan dia ingin merdeka. Akhirnya dia kerja sekuat tenaga, mengumpulkan uang sampai banyak. Ketika sudah banyak, dia datang kepada tuannya. Ya Sayyidi, wahai tuanku, saya ingin membebaskan diriku dari perbudakan. Maka saya sudah mengumpulkan uang sebanyak ini, mohon untuk diterima. Maka tuannya yang dikasih uang sebanyak itu, dia merasa terharu. Dan dia mengatakan, kalau kamu benar-benar tulus ingin membebaskan dirimu dari perbudakan, ya, maka saya hanya mau menerima separuh saja. Separuhnya lagi untuk biaya kamu hidup setelah saya bebaskan dari budak. Dia sangat berterima kasih kepada tuannya. Dan yang separuhnya itu dia gunakan untuk nikah. Dia nikah. Setelah dia nikah, dia pun mendapatkan seorang bayi laki-laki. Ternyata 3 bulan setelah bayinya lahir, istrinya meninggal. Maka sang ayah sangat sayang sekali terhadap anak laki-laki ini, dan dia diberi nama Qalawun. Ya. Bayi ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dengan penjagaan yang luar biasa dari bapaknya, sampai tumbuh besar. Ketika mulai bisa diajak bicara, mulai diajak ngobrol, bisa tanggap dia, bapaknya mulai berkisah, "Nah, dulu bapakmu ini adalah seorang budak, ya, dan tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan nikmatnya orang merdeka. Sebab jika orang merdeka, mau dia melakukan apapun bebas. Bahkan dia bisa memilih matinya dalam keadaan seperti apa, sesuai dengan maunya. Akan berbeda kalau dia adalah budak. Dia tidak boleh menentukan pilihan. Dia harus ikut apa kata tuannya. Maka, nak, berusahalah untuk terus menjadi orang merdeka dan jangan mau jadi seorang budak." Itu pendidikan pertama yang ditanamkan kepada sang anak. Ketika sudah mulai dewasa lagi, bapaknya mulai mengatakan kepada anaknya, "Nak, kita ini hidupnya miskin, ya, tapi kita harus punya tekad untuk menjadi orang yang meninggal statusnya adalah orang yang paling baik dan orang yang paling mulia." Anaknya tanya, "Bagaimana caranya ya?" Kata ayahnya, "Caranya adalah kita meninggal dalam sebagai
seorang mujahid. Zaman itu isinya perang doang, Pak. Bukan seperti zaman sekarang, ya. Perang adanya antara Islam dan kekufuran. Maka sang ayah mengatakan kepada anaknya, "Nak, sekarang kita harus punya target ngumpulin uang yuk. Kita beli kuda yang terbaik yang dijual di pasar. Kita harus bisa beli kuda itu. Persiapan, Nak." Akhirnya dia semangat bantu abahnya. Kerja, ngumpulin uang sampai sudah dirasa cukup banyak. Maka mereka berdua datang ke pasar dan memilih kuda terbaik yang akan dipakai untuk perang kalau seandainya ada panggilan jihad dari pemerintah. Sudah selesai beli kudanya, dibawa pulang. Giliran dibawa pulang, warga masyarakat itu nyinyir, tahu nyinyir ya, ngeledek. Ya Allah, ini bapak sama anak pada nggak tahu diri, miskin, kok berani beli kuda mahal. Orang miskin untuk hidup makan aja susah, kok gaya beli kuda yang mahal, sok-sokan. Kalau bahasanya kita mungkin beli kendaraan yang paling mahal apa sekarang? Mobil ya, ya. Perawatannya mahal, butuh garasi, ya. Kemudian juga dilihat oleh orang kok mentereng, padahal rumahnya mungkin reot, ya. Keramik nggak ada, atap nggak ada, ya. Keramiknya dari tanah mungkin, bukan keramik dari seperti sekarang marmer ataupun yang lainnya. Atapnya, plafonnya nggak ada, langsung lihat genteng. Sangat-sangat memprihatinkan. Maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, "Sabar ya nak, kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu ini itu pertanda baik atau ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jalanin aja, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan jangan urusi omongan orang. Oh, kita niatnya baik, pengen untuk jihad." Begitu mereka mulai merawat, ya, dirawat, seneng, namanya kuda, ya. Perawatannya nggak kayak mobil. Kalau mobil kan disemprot apa segala macam. Kalau namanya kuda itu kasih makannya yang terbaik, nggak boleh asal-asalan, mencret nanti kudanya, ya. Bahkan ada sampai pijit kuda, ya, pijit kuda-kudanya dipijiti apa segala macam. Supaya apa? Supaya kudanya tetap sehat, fit. Lah, qadarullah, suatu hari kudanya ini lepas karena kandangnya jebol. Kudanya lari dan keesokan harinya warga kembali nyinyir. Nah, syukur, ya, sok-sokan beli kuda mahal, ya, gaya beli kuda mahal. Sekarang kudanya kabur, uang hilang, kuda hilang, ya. Sekarang jadi gembel lagi, nggak ada yang bisa dibanggakan. Maka ayahnya kembali mengatakan kepada si anak, "Sabar ya nak, ya. Kita nggak tahu apakah ini musibah atau hal baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ternyata setelah berlalu sekian hari, tiba-tiba waktu subuh, kudanya telah datang dengan membawa kuda-kuda liar dari teman-temannya yang ada di padang rumput yang luas. Jadi ternyata dia kabur untuk manggil teman-temannya, seolah-olah dia mengatakan kepada teman-temannya, "Ini saya dapat tempat yang enak banget, ya, makanannya enak, perawatannya enak, orangnya baik-baik, ya, sini ikut saya." Seolah-olah seperti itu, sehingga semuanya pada datang, ya, semuanya pada datang. Dan ketika paginya gempar ini, ya, gempar di kalangan warga, dan mereka pun saling berlilin mengucapkan selamat kepada Qalawun dan juga ayahnya.
Selamat ya, oh enak sekarang ternyata balik ya kudanya, sudah kudanya kuda mahal, bawa teman-temannya lagi yang bagus-bagus kayak gini. Wah, beruntung sekali kamu. Ya. Apa kata ayahnya kepada sang anak? Nah, yang sabar, jangan gampang senang dan besar hati. Kita nggak tahu ini ujian atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pergi, sang anak mulai menikmati kudanya satu-satu. Dia ajak keliling kudanya satu persatu, dicoba ya. Karena keasikan dia naik kuda, sang anak tiba-tiba karena kudanya mungkin kaget ya saat diajak latihan oleh sang anak, ngerem mendadak, mungkin ada ngeliat batu atau apa, wallahu a'lam. Yang jelas tiba-tiba ngerem mendadak sehingga menyebabkan anak itu si Kolawun jatuh terpelanting hingga kakinya patah. Saat kakinya patah, masyarakat warga datang lagi kepada mereka dan mengatakan, aduh, gimana sih, baru aja dapat kuda, sekarang anaknya yang patah kaki. Kayaknya kalau saya sih mending gak dapat kuda daripada anak saya patah kaki. Selalu dinyinyir, dapat nikmat dinyinyir, dapat musibah tetap dinyinyir. Ini manusia seperti itu. Tapi orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, dia akan terus mengatakan kepada anaknya yang sabar ya anak, ya, yang sabar. Kita nggak tahu ini itu musibah atau nikmat dari Allah, jangan-jangan. Yang penting kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sang anak mendengarkan omongannya bapaknya dan dia berusaha untuk sabar. Subhanallah, ketika besok harinya raja memerintahkan untuk para pengawalnya mencari seluruh para pemuda yang sehat-sehat untuk ikut ya sekolah militer. Dipaksa karena sebentar lagi sang raja akan melawan raja yang lain. Maka para pengawal ya nyensus datang ke setiap rumah yang ada pemudanya, anak laki-laki dibawa, diajak, suruh mereka berada di barisan terdepan untuk perang. Sampailah para tentara ini masuk ke rumahnya bapaknya Kolawun dan mendapati Kolawun dalam keadaan kakinya patah tulang. Maka orang prajurit ini mengatakan, kamu kenapa? Kakinya patah, Pak. Kamu siapa? Saya ayahnya, Pak. Kenapa kakinya ini patah? Ya karena jatuh dari kuda dan kayaknya sakitnya sakit berat. Oh kalau begitu nggak bisa ikut jadi tentara. Iya Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa ikut jadi tentara. Ya. Oh ya sudah, istirahat aja. Kalau kamunya, saya nggak bisa Pak, saya harus ngurusin anak, kan dia patah nggak bisa jalan. Oh ya sudah. Kalau gitu saya coret ya, rumah ini saya coret ya. Iya coret aja Pak, coret. Ya dicoret. Ketika pengawalnya pergi, ayahnya ngomong sama si anak, bersyukur ya nak, kita nggak diambil oleh mereka karena ini bukan yang kita inginkan. Sebab peperangan ini antara raja muslim dengan raja muslim yang lain, maka kita bersyukur Allah menyelamatkan kita ya. Setelah pengawalnya pergi, maka warga datang kepada keluarga ini dan mengatakan, aduh, beruntungnya kau Pak ya, anakmu masih ada, kudamu masih ada, sekedar sakit mah nggak apa-apa, anak kita sekarang dibawa, udah kita nggak punya, anak buah hati kita ikut dibawa, dan kita nggak tahu nanti pulangnya bakal selamat atau tidak mereka, karena berperang sesama muslim.
sedihnya hati kami. Maka setelah mereka pergi, orang tuanya mengatakan kepada sang anak, yang sabar ya nak, kita nggak tahu ini musibah dari Allah atau nikmat dari Allah. Yang penting kita berprasangka baik kepada Allah. Maka setelah itu ya betul terdengar kabar ya, setelah 3 bulan terdengar kabar anak-anak mereka telah meninggal di medan perang. Dan setelah 3 bulan itu tepat sang anak ini kakinya sembuh ya, sembuh persis. Giliran kabar itu datang, ininya sembuh. Maka ketika telah sembuh, gak lama kemudian datang berita lagi bahwasanya telah datang pasukan Tatar ya, yang akan menyerbu Syam dan akan menyerbu Mesir. Maka ayahnya mengatakan kepada Qalawun, nah sekaranglah waktu itu, sekaranglah saatnya, ini sudah tiba waktunya, ini yang kita cari ya, peperangan antara Muslim dengan suku Tatar yang sangat bengis. Mari bersiap nak. Akhirnya anaknya bersiap bersama dengan bapaknya, sudah prima, sudah segar, sudah latihan kuda, dan mereka pun berangkat bersama dengan pasukan. Ketika berperang melawan suku Tatar, bapaknya gugur di medan perang dan anaknya kalah ya, kemudian dijadikan budak oleh suku Tatar. Qalawun ini mengulangi sejarah bapaknya. Maka ketika sudah jadi budak, dia ingat betul dengan nasihat ayahnya dulu, harus berusaha jadi orang merdeka. Maka dia berusaha dengan keyakinan penuh kepada Allah bahwasanya Allah nanti akan memberikan jalan keluar. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Ternyata betul, karena kecerdasannya, karena keberaniannya, kecekatannya, dan taktiknya yang bagus, serta nasihatnya yang luar biasa kepada tuannya, dia kemudian dibebaskan dari budak dan dijadikan orang kepercayaan ya. Setelah itu dia dibeli oleh dia kemudian diangkat oleh Raja Mesir, dan kemudian ketika Raja Mesir ini meninggal, dia pun menggantikan posisi sang raja. Dari orang budak statusnya nggak punya, menjadi seorang raja Mesir yang penuh dengan kekayaan, dan dia berhasil beribadah dan juga mengalahkan suku Tatar karena kecerdasannya dan kepiawaiannya, keberaniannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian adalah orang yang bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orangnya itu tidak bisa berbaik sangka kepada Allah, dia selalu berburuk sangka kepada Allah, maka tentu dia tidak akan pernah baik-baik saja dalam hidupnya. Dia selalu dalam hidupnya kesal sama Allah. Ya Allah, kurang apa saya? Kurang apa? Kemarin baru dapat ban bocor, sekarang bensin habis, nyampe rumah token listrik habis ya. Tanya sama istri, ternyata belum masak. Kok kayak gini betul nasib saya ya Allah? Padahal baru yang ringan-ringan ini ya, yang ringan-ringan. Kalau dinaikin lagi sedikit levelnya, lebih parah Pak ya, menggeruntunya sama Allah, nggak selesai-selesai ya, sampai mungkin anaknya meninggal, masya Allah selama ini dan itu, hartanya habis. Bagaimana? Nabi Ayub alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuknya kekayaan yang sangat banyak, kebunnya sangat luas, ternaknya yang tidak terhitung, dan istrinya
yang sangat banyak jumlahnya. Maka setan, iblis, datang kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, kamu mendapati Ayub adalah seorang nabi yang taat beribadah karena kamu memberikan untuknya berbagai macam kenikmatan. Pantas dia jadi ahli taat, dia dekat kepada kamu, dia nggak bermaksiat. Coba kalau itu semua nggak ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh iblis untuk kembali dan mengatakan, saya lebih tahu tentang hambaku. Ternyata setelah iblis kembali melihat Ayub, Allah kirimkan wabah, ya, sehingga semua hewan ternaknya mati menjadi bangkai. Mati, yang jumlah hewan itu tidak terhitung padahal. Mulai dari kambingnya, sapinya, hingga untanya. Semuanya mati karena wabah. Wabah hewan itu kalau sudah kena wabah, matinya itu serentak, Pak. Silahkan tanya para peternak-peternak itu. Mereka paling takut kalau ketika mereka sedang membudidaya hewan, itu datang wabah, karena bakal mati semua. Serentak. Ya. Allah kirimkan wabah dan serentak semuanya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi keringkan air yang mengairi seluruh kebun-kebunnya Nabi Ayub. Maka kebun-kebun itu tidak bisa diairi dan menjadi mati semua kebun-kebunnya. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak Nabi Ayub mati secara bersamaan. Mati secara bersamaan. Barakallahu fikum, melihat kejadian ini, warga mulai berbicara, komentar. Wah, Ayub sekarang menjadi seorang yang terlaknat. Dia telah terkutuk, ya. Dia telah sombong, makanya dia diazab. Wah, kalimat-kalimat yang gak enak, Pak. Namun ternyata Nabi Ayub alaihissalam tidak berpikir seperti itu tentang Allah. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah dan mengatakan kepada istrinya, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa baik kepadaku. Dan ternyata betul, yang terakhir Allah uji adalah dirinya Nabi Ayub sendiri. Allah jadikan pada tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya keluar nanah yang sangat busuk. Dari ujung kepala sampai kaki penuh dengan nanah yang sangat busuk. Sangat busuk hingga istri-istrinya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Busuk, barang busuk bagaimana? Deketan sama barang busuk kan nggak bisa. Jangankan ya, barang busuk yang besar seperti manusia. Kita bangkai tikus satu, kalau sudah busuk, baunya semana? Serumah. Pengennya cepat dikeluarkan dari rumah. Ini bukan sekecil tikus, manusia utuh. Seluruhnya bernanah dan mengeluarkan aroma busuk. Istrinya gak ada yang kuat meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Tinggal satu istri. Ternyata satu istri ini setia dengan Nabi Ayub, namun karena warga ya gak kuat dengan aromanya Nabi Ayub. Bisa kebayang hadirin, warga sampai gak kuat dengan aromanya Nabi Ayub. Berarti aroma itu bukan hanya tercium di lingkungan kamarnya saja, sampai keluar ke tetangga-tetangga lain ikut mencium. Sangat-sangat busuk sekali. Maka warga bareng-bareng mengusir Ayub dan istrinya. Diusir, dikawal, suruh keluar dari kampungnya. Dikawal bukan untuk dijaga, tapi untuk dipastikan dia benar-benar keluar dan aromanya nggak kecium di kampung. Diletakkan di mana? Diletakkan di tempat pembuangan sampah kota. Itu tempatnya, bareng sama tempat sampahan, tempat pembuangan akhir, TPA. Ya, tempat pembuangan akhir sampah kota.
ditaruh di situ, hidup bareng sama-sama sana. Dan mereka tinggalkan keduanya. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Ayub tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga istrinya merayu suaminya, wahai suamiku, minta doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, minta doa, kamu ini sudah parah loh, sudah parah. Dia mengatakan, wahai istriku, saya diberi nikmat oleh Allah 85 tahun, hartanya banyak, ternaknya banyak, anaknya banyak, istrinya banyak, istananya banyak, dan saya baru diuji oleh Allah 8 tahun. Apalah artinya 8 tahun ini dibandingkan 85 tahun kenikmatan yang saya rasakan? Karena suaminya nggak mau doa, akhirnya istrinya harus nyari makan tetap biar suaminya makan. Ini bisanya geletak sudah, nggak bisa berdiri Nabi Ayub. Ya, bisanya tiduran di samping tempat sampah. Maka istrinya keluar, ya, mulai jadi pembantu ke rumah-rumah warga. Dari seorang ratu menjadi seorang pembantu. Dia jadi pembantu rumah tangga, membantu warga-warga. Ketika sudah dapat uang, dia kembali memberi makan suaminya. Sangat setia kepada suaminya. Maka suaminya tanya, kok kamu bisa dapat uang dari mana? Ya, dia mengatakan Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Ternyata hari ketiga warga mulai curiga, ini orang kok habis kerja keluar dari kampung. Setelah diikuti, oh ini ternyata istrinya Ayub alaihissalam. Akhirnya terdengar berita di kampung, jangan menerima istrinya Ayub sebagai pembantu kalian, khawatir dia membawa wabah yang akan menulari keluarga kalian. Akhirnya satu kampung gak ada yang mau menerima istrinya Nabi Ayub untuk menjadi pembantu. Bingung ya istrinya, kembali lagi kepada suaminya, dan suaminya tanya, tumben hari ini nggak bawa makanan? Istrinya menjawab, iya, semoga besok dapat makanan. Bingung sudah istrinya, mau apa lagi? Ternyata kebesokan harinya istrinya mencukur rambut. Istrinya nyukur rambut sampai botak. Ya. Untuk apa? Rambutnya yang panjang, yang cantik itu dijual. Laku Ustadz rambut, ya laku untuk rambut palsu. Ya, zaman itu berhias itu sudah ada rambut palsu seperti wigs, ya. Itu kan pakai rambut palsu itu. Maka dijual dan dapat uang. Setelah dapat uang, dia datang lagi kepada suaminya dalam keadaan berkerudung untuk memberi makan suaminya. Suaminya kali ini curiga, kok bisa hari ini dapat uang? Dari mana? Maka istrinya mulai menyingkap kepalanya dan terlihat botak kepalanya. Disitulah Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tersentuh dengan satu kejelekan dan Engkau adalah yang Maha Rahman. Ini sudah waktunya adzan belum? Bentar lagi ya. Untuk teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin barangkali punya pertanyaan, silakan disiapkan dan nanti bisa ditanyakan setelah adzan dikumandangkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya Nabi Ayub, dan Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub dengan cara yang sangat-sangat aneh. Yaitu apa? Hanya disuruh Nabi Ayub menghentakkan kakinya yang lemah itu ke atas tanah. Terpancar air yang sangat jernih, disuruh minum dari air itu dan mandi dari air itu. Maka kesehatan tubuhnya langsung kembali dan ketampanannya langsung kembali. Kemudian Allah kembali hidupkan dengan kuasanya seluruh hewan-hewan yang mati,
dan kebun-kebunnya itu, dan Allah kembalikan 2 kali lipat kenikmatan untuk Nabi Ayub dibandingkan waktu sebelumnya. Buah dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhol untuk adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum.